Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST API-nya. Kali ini kita akan mulai untuk membuat project-nya dan membuat desain untuk diagramnya. Untuk mulai, silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita. Saya akan masuk ke direktori C. Oke, kita akan membuat di sini sebuah folder REST API. Oke, kita masuk ke folder. Oke, kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita akan buka terminalnya. Kita akan inisiasi dulu untuk projectnya ya. Control backtick. Kita inisiasi dulu projectnya. npm init min-y dulu. Oke, kemudian kita akan install npm i. Kita akan install untuk express-nya. Kemudian kita akan menginstal .env sequelize MariaDB. Kita install ini dulu ya. Yang lainnya nanti kita akan susul ketika kita definisikan ya. Kita buatnya perlahan. Oke, kita akan clear screen. Nah, di sini kita akan membuat direktori src. Ini ada folder src ya. Oke, nah di dalam src kita akan membuat file index.js. File index.js. Oke, nanti ini sebagai entry point-nya ya. Nah, sekarang kita di bagian luar akan membuat sebuah folder untuk diagram. New folder, diagram. Nah, untuk membuat diagram kita akan menggunakan sebuah ekstensi namanya draw.io. Kita tinggal ketikkan. Nah, ini ada draw.io. Nah, teman-teman tinggal install. Nanti kita setelah proses installnya selesai, kita bisa langsung membuat diagramnya. Kita masuk lagi ke folder diagram. Pertama kita akan membuat sebuah use case-nya dulu ya. Kita buat sebuah file use case.drawio.png. Saya menambahkan png supaya nanti di ketika tidak ada ekstensinya tetap sudah bisa dibuka sebagai sebuah image ya. Oke, kita akan tutup untuk terminalnya. Kita akan hapus dulu. Oke, kita akan definisikan di sini ya. Di sini teman-teman tinggal klik yang more shape ini. Kemudian teman-teman checklist 2 yang entity relation dan UML ini. Kemudian remember this setting, kemudian apply. Nanti akan muncul di sini 2 tambahan ya, relation dan UML. Kita akan menggunakan UML. Oke, kemudian kita akan tambahkan sebuah actor di sini. Actor kita yang pertama adalah user ya. Oke, usernya kita berikan sebuah ini di general ya, kotaknya ini ada di sini. Kita bisa tambahkan ke sini. Oke, kemudian kita akan kasih sebuah tag di sini. Ini proses registrasi. Registration. Nanti registration ini akan memiliki use case ya. Pertama register. Nah, proses register. Kemudian di sini juga ada proses aktivasi akun. Ini kita tambahkan
ini register. Ya di sini ada login ya. Oke. Kita tinggal tambahkan untuk panahnya di sini ya. Kita bisa gunakan yang ini. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang di sini juga ada ya. Akan gunakan yang ini ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan satu lagi untuk proses manajemennya ya. Ini kita akan tambahkan use case lagi. Setelah itu kita tinggal tambahkan untuk sistemnya dan kita lihat ke belakang ya. Ini kita tambahkan sebuah label teks ini ya. Untuk manajemen kontaknya. Oke, ini untuk use case seperti ini. Kita tinggal save sudah ya. Oke. Kalau kurang rapi, teman-teman tinggal rapiin aja, sejajar ini ya. Save. Oke, sekarang kita akan buat lagi untuk sequence diagramnya ya. Kita akan buat satu buah file. Oke, kita bisa gunakan lagi yang tadi ya, UML ini. Sequence diagram kita bisa gunakan yang ada di sini ataupun teman-teman ketikkan di sini juga bisa ya. Sequence. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, kita ambil pertama ya. Ini adalah user, kita bisa tambahkan di sini buat teks. Kemudian nanti ada sebuah API interaksinya ya. Panjang ini ininya. Kemudian nanti ada controller. Kemudian ada satu lagi yaitu database. Oke, kemudian di sini kita sequence-nya pertama kita akan menambahkan sebuah proses registrasi ya. Registrasi kita akan gunakan yang ini. Gunakan ke sini. Ataupun kalau misalkan teman-teman ada
mengembalikan, kita bisa menggunakan yang ini. Karena kita akan kembalikan prosesnya, kita bisa gunakan yang ini. Kita tarik sini. Nah, ini nanti kembaliannya apa? Karena registrasi nanti akan mengembalikan respon, kita tambahkan di sini dengan yang ini ya. Kita akan tambahkan di sini registrasi. Nah, registrasinya ini nanti akan dimasukkan NIM, kemudian email, kemudian password. Dari data yang dikirimkan oleh user nanti akan diproses, misalkan proses dan validasi di controller ya. Kita bisa gunakan yang ini juga. Ini kita akan lakukan proses dan validasi. Setelah datanya valid, kalau misalkan tidak valid, maka dia akan kembalikan returnnya ya di sini. Dia akan returnkan, ke sini. Kalau misalkan tidak valid, dia akan kembalikan errornya. Kalau misalkan valid, dia akan simpan ke database. Kita akan kirimkan sini ya. Ini akan return data. Returnkan data tersimpan. Kemudian di sini ada return Oke, reaktivasi account dia akan proses aktivasinya. Jika dia belum expired, maka dia akan proses selanjutnya. Jika sudah expired, maka akan diberikan pesan kesalahan ya. Ini proses aktivasi. Kemudian kita akan buat lagi di sini untuk proses update data, update status di database-nya ya. Ini akan dikembalikan kemudian akan dan aktivasinya direturn lagi. Yang kita kirimkan ke sini oke, kemudian dari proses yang sudah jalankan, dia akan melakukan proses selanjutnya, yaitu untuk proses login ya. Ini kita akan buatkan, karena setelah login ini jalurnya menjadi
lebih panjang ya, karena semua bisa dilakukan setelah login, karena proses selanjutnya harus diverifikasi dengan token. Kita bisa panjangkan ke bawah nih, ini bisa kita tarik ke bawah. Dari sini kita bisa melakukan login ya, atau kita prosesnya terpisah ya, login dulu, kita loginnya berhasil baru ke proses selanjutnya. Ini bisa kita tambahkan ini. Oke, ini untuk sequence-nya ya. Jadi sequence-nya dimulai dari registrasi, kemudian aktivasi, kemudian login, kemudian baru ke manajemen account, kontak, dan address-nya. Oke, kita bisa save ini. Nah, sekarang kita akan membuat lagi satu diagram untuk ER diagram ya. Entity Relation Diagram. Draw.io.png. Oke, sekarang kita akan menggunakan yang entity ini. Kita akan tambahkan tabelnya. Pertama, kita akan buat satu buah tabel address ya. Jadi address, nanti di dalamnya kita bisa gunakan beberapa field. Ini saya akan menggunakan address ID. Address ID, kemudian saya akan tambahkan address tipenya. Tipenya kan ada alamat rumah, nanti kan ada alamat kantor, dan ada street, kemudian nanti ada city, kemudian nanti ada provinsi, kemudian nanti ada country, kemudian nanti ada zip code, kode pos ya. Kemudian nanti di sini ada create ad. Dan di sini ada created ad, kemudian nanti ada kontak ID. Oke, ini untuk address ya. Nanti kita joinkan dengan kontaknya. Sekarang kita akan tambahkan lagi untuk kontak. Kontak ini kita akan tambahkan juga beberapa atribut. Pertama, kita akan tambahkan kontak ID. Kemudian kita akan tambahkan first name. Kemudian kita akan tambahkan last name. Kemudian kita akan tambahkan first name. Kemudian kita akan tambahkan first name. Kemudian kita akan tambahkan last name. Kemudian kita akan tambahkan first name. Kemudian kita akan tambahkan last name. Kemudian kita akan tambahkan first name. Kemudian kita akan tambahkan last name. Kemudian kita akan tambahkan first name. Kemudian kita akan tambahkan last name. Kemudian kita akan tambahkan first name. Kemudian kita akan tambahkan last name. Kemudian kita akan tambahkan first name. Kemudian kita akan tambahkan last name. Kemudian kita akan tambahkan first name. Kemudian kita akan tambahkan last name. Kemudian kita akan tambahkan first name. Kemudian kita akan tambahkan last name. Kemudian kita akan tambahkan first name. Kemudian kita akan tambahkan last name. Kemudian kita akan tambahkan first name. Kemudian kita akan tambahkan last name. Kemudian kita akan tambahkan first name. Kemudian kita akan tambahkan last name. Kemudian kita akan
Kemudian kita akan tambahkan email, kita tambahkan lagi phone, kemudian create ad-nya dan update ad, dan kita tambahkan di sini user ID. Ini akan kita joinkan nanti dengan tabel user. Oke, kita buat satu lagi untuk user. Kemudian kita tambahkan untuk datanya. Pertama, kita akan buat user ID. Kemudian kita akan tambahkan name. Kemudian di sini kita akan tambahkan email, kemudian password, kemudian is aktif, nanti untuk proses aktivasi, kemudian expired date-nya, expired time ya, ini waktu ketika setelah registrasi, kalau belum diaktifasi nanti akan expired sendiri. Kemudian create ad, kemudian kita tambahkan update ad. Sekarang kita tinggal relasikan. Berarti dari address ke kontak, yang pertama adalah kontak. Berarti kita many to one. Many to one kita bisa gunakan yang ini ya. Ini kita tambahkan ke sini. Ini kita bisa joinkan ke. Nah, kemudian dari user ke user ID, satu user bisa memiliki banyak kontak. Ini kita gunakan ke sini. Ini ya. Jadi untuk relasinya seperti ini, kita bisa tambahkan untuk kotaknya. Kita tambahkan sebuah kotak supaya nanti bisa kita lihat. Kita pindah ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah membuat 3 buah tabel. Teman-teman tinggal save. Sequence diagram. Nah, sequence diagram belum ada kotaknya. Kita bisa tambahkan supaya bisa langsung dilihat ya gambarnya. Akan ke belakang. Kemudian di sini ada use case. Sudah ada, tapi kita akan tambahkan untuk wadah yang luarnya. Ini ya, kita bisa simpan S. Jadi kita sudah berhasil membuat 3 buah diagram. Pertama kita membuat use case. Nanti di sini ada 2 proses. Pertama proses untuk registrasi sampai dengan login. Nah, ketika sudah mendapatkan token, maka dia bisa melakukan manajemen kontak, CRUD kontak dan CRUD address-nya. Di sini kita juga sudah membuat sebuah sequence untuk prosesnya ya, dari mulai registrasi, kemudian nanti ada aktivasi, kemudian ada login, dan di sini ada juga manajemennya. Flow-nya ada API-nya, dan ada controllernya, dan ada database-nya. Kemudian nanti tabel yang akan kita gunakan atau IRD-nya ya. Ini ada address, ada kontak, ada user. Jadi kita akan definisikan ini ke dalam sebuah model. Oke, untuk perancangan diagram seperti itu. Di video selanjutnya kita akan membuatkan sebuah API spesifikasi. Nanti kita definisikan dulu sebelum kita buat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.